Selamat datang di kanal YouTube Satuan Pelayanan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah 5 Tasikmalaya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, kita akan berbagi informasi mengenai cara bijaksana dalam menggunakan pestisida dalam budidaya tanaman. Pestisida adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama, penyakit tumbuhan, baik yang berupa tumbuhan, serangga, maupun hewan lain yang nampak atau tidak nampak mata yang ada di sekitar kita. Berdasarkan jenis hama penyakit yang akan dikendalikan, pestisida dibedakan menjadi 8 jenis, di antaranya sebagai berikut. Insektisida. Insektisida merupakan pestisida untuk mengendalikan hama sejenis serangga, seperti wereng batang coklat, ulat daun, penggerek batang, dan lain sebagainya. Herbisida. Herbisida adalah jenis pestisida untuk mengendalikan gulma atau tumbuhan pengganggu seperti eceng gondok, alang-alang, rumput teki, babadotan, semanggi, dan lain sebagainya. Fungisida. Fungisida adalah jenis pestisida untuk memberantas jamur atau cendawan penyebab penyakit tanaman seperti layu fusarium, busuk buah antraknosa, blas pada padi, dan lain sebagainya. Rodentisida. Rodentisida adalah jenis pestisida untuk mengendalikan binatang pengerat seperti tikus. Nematisida. Nematisida adalah jenis pestisida untuk mengendalikan hama cacing atau nematoda, seperti nematoda puru akar, dan lain sebagainya. Bakterisida. Bakterisida adalah jenis pestisida untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri, seperti penyakit layu bakteri, busuk bakteri, hawar daun bakteri, dan lain sebagainya. Akarisida. Pestisida ini sering disebut mitesida, yang berfungsi untuk mengendalikan tungau. Moluskisida. Moluskisida adalah jenis pestisida untuk mengendalikan siput atau keong mas. Kita perlu memahami cara pemakaian dan hama atau penyakit apa saja yang kita tujukan dari penggunaan pestisida tersebut. Maka, kita harus mengenal prinsip 6T dalam penggunaan pestisida. 1. Tepat jenis. Artinya, pestisida yang digunakan harus sesuai dengan jenis OPT. Misalnya, jika akan mengendalikan serangga hama, maka digunakan insektisida. Atau, jika akan mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh cendawan, maka digunakan fungisida. 2. Tepat sasaran. Pestisida harus sesuai dengan komoditas dan OPT sasaran. Misalnya, untuk pengendalian hama pengorok daun kentang, maka insektisida yang digunakan adalah insektisida yang perizinannya untuk tanaman kentang dan pengorok daun. 3. Tepat mutu. Artinya, menggunakan pestisida yang terdaftar atau diizinkan oleh Menteri Pertanian. Kemasannya tidak rusak, tidak palsu, dan tidak kadaluarsa. 4. Tepat takaran. Artinya, tepat konsentrasi dan dosisnya, tidak melebihkan konsentrasi dan dosis dari anjuran pemakaian yang tertera pada label pestisida. Selain itu, juga tidak mencampur-campur berbagai jenis pestisida dalam sekali penyemprotan. 5. Tepat waktu aplikasi. Aplikasi pestisida dilakukan pada saat stadia hama paling lemah, didasarkan oleh pengamatan, yaitu saat populasi atau intensitas OPT mencapai ambang kendali. 6. Tepat cara aplikasi, yaitu dengan memperhatikan sifat atau perilaku OPT sasaran, formulasi yang digunakan, alat aplikasi yang benar, artinya menggunakan alat yang sesuai, tidak bocor dan tidak rusak, serta penggunaan alat pelindung diri. Pestisida masih diperlukan dalam kegiatan pertanian. Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
Berikut ini diuraikan beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan pestisida dalam bidang pertanian yang tidak sesuai dengan aturan. Pencemaran air dan tanah. Di lingkungan perairan, pencemaran air oleh pestisida terutama terjadi melalui aliran air dari tempat kegiatan manusia yang menggunakan pestisida dalam usaha menaikkan produksi pertanian dan peternakan. Pencemaran udara. Pestisida yang disemprotkan segera bercampur dengan udara dan langsung terkena sinar matahari. Pestisida dapat mengalami fotodekomposisi di udara. Pestisida mengalami prokalasi atau ikut terbang menurut aliran angin. Makin halus butiran larutan, makin besar kemungkinan ikut perkolasi dan makin jauh ikut diterbangkan arus angin. Timbulnya spesies hama yang resisten. Spesies hama yang akan diberantas dapat menjadi toleran atau tahan terhadap pestisida, sehingga populasinya menjadi tidak terkendali. Timbulnya spesies hama baru atau ledakan hama sekunder. Penggunaan pestisida yang ditujukan untuk memberantas jenis hama tertentu bahkan dapat menyebabkan munculnya jenis hama yang lain. Ledakan hama sekunder tersebut dapat terjadi beberapa saat setelah penggunaan pestisida, atau pada akhir musim tanam, atau malah pada musim tanam berikutnya. Ledakan hama sekunder dapat lebih merusak daripada hama sasaran sebelumnya. Resurgensi. Bila suatu jenis hama setelah memperoleh perlakuan pestisida berkembang menjadi lebih banyak dibanding dengan yang tanpa perlakuan pestisida, maka fenomena itu disebut resurgensi. Faktor penyebab terjadinya resurgensi antara lain adalah: yang pertama, butiran semprot pestisida tidak sampai pada tempat hama berkumpul dan makan. Yang kedua, kurangnya pengaruh residu pestisida untuk membunuh nimfa hama yang menetas sehingga resisten terhadap pestisida. Yang ketiga, predator alami mati terbunuh oleh pestisida. Yang keempat, pengaruh fisiologis insektisida kepada kesuburan hama. Hama bertelur lebih banyak dengan angka kematian hama yang menurun. 5. Pengaruh fisiologis pestisida kepada tanaman sedemikian rupa sehingga hama dapat hidup lebih subur. Merusak keseimbangan ekosistem. Penekanan populasi hama tanaman dengan menggunakan insektisida juga akan mempengaruhi predator dan parasitnya, termasuk serangga lainnya yang memangsa spesies hama dapat ikut terbunuh. Misalnya, burung dan vertebrata lain pemakan spesies yang terkena insektisida akan terancam kehidupannya. Sehingga dengan demikian, bersamaan dengan menurunnya jumlah individu spesies hama, menurun pula parasitnya. Penggunaan pestisida dalam kegiatan pertanian dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan manusia. Misalnya, terdapat residu pestisida pada produk pertanian yang akan diolah menjadi bahan makanan. Terjadinya bioakumulasi dan biomagnifikasi melalui rantai makanan. Manusia sebagai makhluk hidup yang letaknya paling ujung dari rantai makanan dapat memperoleh efek biomagnifikasi yang paling besar. Keracunan pestisida yang sering terjadi pada pekerja dengan pestisida. Kadang-kadang, para petani atau pekerja perkebunan kurang menyadari daya racun pestisida, sehingga dalam melakukan penyimpanan dan penggunaannya tidak memperhatikan segi-segi keselamatan. Berikut ini 9 langkah bijaksana dalam menggunakan pestisida. Langkah pertama, mengutamakan pengendalian yang ramah lingkungan dengan agens pengendali hayati atau APH maupun pestisida nabati. Penggunaan pestisida kimia hanya digunakan saat populasi atau intensitas OPT sudah mencapai ambang pengendalian. Langkah kedua, pelaku aplikasi atau penyemprotan pestisida tidak boleh menjalani pemaparan lebih dari 5 jam sehari dan 30 jam dalam seminggu. Langkah ketiga, memakai alat pelindung diri atau APD yang berupa pakaian kerja tertutup, sepatu laras tinggi, sarung tangan, kacamata atau pelindung muka, dan pelindung pernafasan saat melakukan aplikasi atau penyemprotan pestisida.
Langkah keempat, membuat larutan pestisida pada wadah tersendiri, tidak bercampur dengan wadah lain yang digunakan untuk kebutuhan lain, seperti untuk makan minum atau mencuci pakaian. Langkah kelima, memperhatikan arah angin saat melakukan penyemprotan agar cairan semprot tidak mengenai tubuh, serta tidak melakukan penyemprotan saat angin bertiup kencang atau saat hujan turun. Langkah keenam, tidak melakukan aplikasi atau penyemprotan pestisida mendekati waktu panen. Langkah ketujuh, tidak melakukan penyemprotan pestisida sambil makan, minum, atau merokok. Langkah ke-8, sampah pestisida sebelum dibuang harus dirusak terlebih dahulu sehingga tidak dapat digunakan lagi. Langkah ke-9, selalu membersihkan badan, pakaian kerja, APD, alat perlengkapan kerja setelah melakukan aplikasi pestisida. Ini adalah pestisida nabati yang bahannya itu berasal dari spesifik lokasi. Ada tembakau, ya. Kemudian ada bahan-bahan yang mudah didapat di sini, termasuk ada APH jenis Bacillus sudah bisa dihasilkan oleh teman-teman dari kelompok P4 ya, yaitu program pemberdayaan petani pemasyarakatan PKT, yang pada intinya adalah petani-petani dibimbing oleh PUPT untuk mendapatkan atau melakukan eksplorasi ya terhadap isolat-isolat yang ada spesifik lokasi dan sangat efektif untuk mengendalikan OPT di daerahnya masing-masing. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan mengendalikannya dengan agensia pengendali hayati yang dihasilkan oleh laboratorium kita di Ciamis dan petani-petaninya sendiri. Jadi harapan kita ke depan Pak Kepala Lab dan teman-teman ini terus dimasifkan, direplikasi ke kelompok tani yang lain karena petani ingin melihat hasilnya. Kalau hasilnya bagus, insya Allah Bapak dan Ibu, teman-teman petani, kelompok tani lain akan bergiat ya, berupaya untuk mengendalikan OPT-nya dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan.